Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan judul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Penjualan dan Pembelian pada PT Semar Sakti Abadi. Di mana presentasi ini merupakan tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Kita tak tahu siapa. Kalau tak tahu, maka tak kenal. Kalau tak kenal, maka tak cinta. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dengan saya Olivia Wanda Purba dengan NIM 63231181. Perkenalkan, nama saya Miranda dengan NIM 63231117. Baik, perkenalkan nama saya Daniel Molemnasi, NIM 63231203. Lanjut saja, kita akan langsung membahas latar belakang penelitian kami ini. Latar belakang penelitian ini awalnya itu dari permasalahan di PT Semar Sakti Abadi, di mana proses penjualan dan pembelian masih dilakukan secara manual. Banyak dokumen yang tersebar melalui WhatsApp dan email yang tidak tersimpan dalam satu tempat khusus. Selain itu, belum ada integrasi antar divisi, sehingga sering terjadi keterlambatan laporan dan risiko human error dalam menginput data. Oleh karena itu, perlu dilakukannya analisis terhadap sistem informasi akuntansi yang sedang berjalan di PT Semar Sakti Abadi ini. Adapun rumusan masalah kami yaitu yang pertama, bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi yaitu SIA dalam penjualan yang berjalan pada PT Semar Sakti Abadi. Yang kedua, bagaimana prosedur sistem informasi akuntansi atau SIA bagian pembelian yang berjalan pada PT Semar Sakti Abadi. Lalu yang ketiga, apa saja yang menjadi kelemahan dan kendala utama yang terdapat pada sistem akuntansi penjualan dan pembelian yang saat ini berjalan. Lalu yang keempat, bagaimana perancangan usulan sistem komputerisasi sederhana berbasis mikroskop Excel atau komputerisasi yang lebih efektif dan efisien dalam yang dapat diterapkan dalam PT Semar Sakti Abadi ini. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kami itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada mengetahui alur penjualan dan pembelian yang saat ini diterapkan di perusahaan PT Semar Sakti Abadi. Lalu yang kedua, kami akan mengidentifikasi masalah-masalah dalam proses tersebut. Setelah itu yang ketiga, kami akan menganalisis dokumen-dokumen dan sistem yang digunakan. Lalu yang terakhir ada yang keempat, memberikan usulan perbaikan untuk membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan akurasi perusahaan di PT Semar Sakti Abadi. Lalu ada metode penelitian.
di mana metode penelitian yang kami gunakan ini meliputi observasi terhadap proses bisnis yang berjalan. Lalu kami juga melakukan studi dokumen seperti invoice penjualan dan invoice pembelian. Lalu kami juga mewawancarai langsung karyawan serta analisis sistem informasi yang berjalan kami lakukan. Di mana metode ini membantu kami memahami secara langsung permasalahan dalam aktivitas penjualan dan pembelian di PT Semar Sakti Abadi. Masuk ke bab 3. Bab ini merupakan inti dari pembahasan kami. Di sini kami menjelaskan secara rinci bagaimana pusat data perusahaan bekerja, apa saja aktor yang terlibat, bagaimana alur dokumen berjalan, serta bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis penjualan dan pembelian. Selain itu, bab 3 juga mencakup analisis mendalam terkait proses bisnis, penjualan dan pembelian. Ada use case diagram serta deskripsi aktornya, activity diagram untuk menggambarkan alur aktivitas, kelamaan sistem berjalan, hingga rekomendasi perbaikan. Ada struktur organisasi. Pada slide ini, kita bisa melihat struktur organisasi PT Semar Sakti Abadi. Struktur ini terdiri dari beberapa bagian penting yang saling terkait, khususnya terhadap proses penjualan dan pembelian. Aktor-aktor utama yang memegang peran penting antara lain direktur sebagai decision maker atau pembuat keputusan, ada GL and Finance Department sebagai pencatat keuangan, ada admin penjualan dan admin pembelian, supervisor proyek dan staf lapangan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan, ada sales and marketing, serta instansi pemerintah sebagai pihak pemberi proyek. Memahami struktur ini sangat penting karena setiap bagian berperan dalam mengalirkan dokumen dan informasi. Selanjutnya ada proses penjualan berjalan. Proses penjualan dimulai ketika perusahaan menerima SPL atau permintaan pekerjaan dari instansi pemerintah. Setelah menerima SPL, pertama admin penjualan menyusun penawaran harga berdasarkan kebutuhan pekerjaan. Lalu jika penawaran disetujui, tim proyek memulai melaksanakan pekerjaan tersebut. Setelah pekerjaan selesai, tim proyek membuat laporan penyelesaian pekerjaan. Laporan tersebut diperiksa dan diverifikasi oleh admin ataupun supervisor. Admin penjualan kemudian menyiapkan invoice sebagai dokumen penagihan kepada instansi. Seluruh alur tersebut digambarkan dalam activity diagram pada slide sehingga menunjukkan bagaimana dokumen berpindah dari satu aktor ke aktor lainnya. Pada tahap ini terlihat jelas bahwa alur berjalan masih sangat manual dan sangat bergantung pada komunikasi. Selanjutnya ada proses pembelian berjalan. Perbedaan dengan penjualan, proses pembelian berawal dari kebutuhan material dan alat proyek. Alurnya sebagai berikut. Tim proyek membuat permintaan dan pembelian berdasarkan kebutuhan di lapangan. Admin pembelian melakukan pencarian vendor dan meminta penawaran harga terbaik. Admin melakukan perbandingan harga serta kualitas barang. Vendor dipilih dan admin membuat purchase order atau PO sebagai bukti pemesanan. Vendor mengirim barang ke proyek, lalu tim lapangan melakukan pencatatan. Setelah barang diterima, admin mencatat transaksi tersebut pada Excel atau Google Sheet. Proses ini sering kali mengalami hambatan karena dokumen permintaan dan komunikasi dengan vendor melalui chat pribadi sehingga sulit dilacak bila dibutuhkan kembali.
Selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram pada saat ini memperlihatkan aktor-aktor berinteraksi dengan sistem meskipun sistemnya masih manual. Di dalam diagram ini kami memetakan peran pimpinan, admin, vendor, serta instansi. Use case memperlihatkan aktivitas apa saja yang dilakukan seperti pembuatan PO, pembuatan invoice, verifikasi pekerjaan, approval pembelian, serta sebagainya. Dari diagram ini terlihat bahwa banyak aktivitas yang tidak terhubung satu sama lain sehingga integrasi data tidak terbentuk. Selanjutnya ada dokumen masukan. Dokumen masukan sangat penting sebagai dasar dimulainya proses bisnis. Ada 2 dokumen masukan utama. Yang pertama ada SPL, surat permintaan layanan, diterima dari instansi pemerintah. Yang kedua ada permintaan pembelian berasal dari tim proyek di lapangan. Dokumen ini menjadi pemicu awal alur data dan aktivitas selanjutnya karena sifatnya penting. Dokumen ini seharusnya tersimpan dalam satu sistem yang aman dan mudah dicari kembali. Dokumen keluar. Untuk dokumen keluar, ada purchase order atau PO yang dikirim ke vendor sesuai bukti pemesanan. Kemudian ada invoice yang dikirim kepada instansi sebagai bukti penagihan pekerjaan. Contoh dokumen PO dan invoice juga kami tampilkan pada slide ini. Berikutnya, spesifikasi sistem komputer. Perusahaan saat ini menggunakan perangkat lunak seperti Excel dan Google Sheets untuk pencatatan, Word untuk dokumen penawaran, email untuk komunikasi formal, WhatsApp untuk komunikasi cepat, dan PDF untuk membaca dokumen. Perangkat keras yang digunakan meliputi laptop atau PC admin, printer, smartphone, serta jaringan Wi-Fi. Sistem ini masih sederhana dan tidak terintegrasi. Yang berikutnya, permasalahan sistem berjalan. Berdasarkan analisis kami, permasalahan utama yang ditemukan adalah tidak adanya integrasi antara penjualan dan pembelian. Pencatatan masih manual, dokumen tercecer di WhatsApp dan email. Tidak ada monitoring proyek, data vendor tidak terpusat. Approval masih manual dan pembuatan laptop memakan waktu cukup lama. Usulan pemecahan masalah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mengusulkan beberapa solusi. Yang pertama, membangun sistem informasi terintegrasi untuk penjualan dan pembelian. Kedua, digitalisasi dokumen dengan penyimpanan terpusat. Yang ketiga, dashboard monitoring proyek. Yang keempat, database vendor terpusat. Yang kelima, fitur approval digital. Dan terakhir, penerapan backup dan penyimpanan data terintegrasi. Kesimpulannya, sistem informasi yang berjalan di PT Smart Sakti Abadi masih sangat manual dan belum terintegrasi. Kondisi ini menimbulkan risiko data hilang, keterlambatan proses, serta kesalahan pencatatan. Perlu adanya sistem informasi akuntansi yang lebih modern untuk membantu perusahaan bekerja lebih efisien. Demikian presentasi kami.
Terima kasih atas perhatiannya.